Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan yang minggu lalu, masih dalam operasi pada vektor. Kalau kemarin udah beres penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar ya, tapi baru skalar yang biasa aja. Kalau sekarang perkalian dua vektor atau dot product, nanti hasilnya skalar juga. Maksudnya apa skalar, Bu? Skalar tuh angka gitu ya, jadi bukan vektor lagi nanti hasilnya. Kalau perkalian dua vektor, untuk yang dot product itu nanti hasilnya angka atau skalar. Oke, Ibu langsung jelasin aja ya secara aljabar gitu ya. Secara aljabar vektor A itu bisa ditulis A1I ditambah A2J ditambah A3K gitu ya. Kemudian vektor B-nya itu B1I ditambah B2J ditambah B3K. Kalau kita mau nyari A dot B-nya gitu ya, A dot B gitu. Kenapa dinamakan dot product? Ya ini, A dot B sama dengan, kita cukup mengalihkan I dengan yang I, J sama yang J, K sama yang K. Tapi koefisiennya aja ya. Berarti nanti jadi A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Ini rumusnya ya. Tapi nanti selain ini Ibu kotakin deh. Selain ini untuk nyari dot product A dot B itu bisa pakai yang kosinus, ada rumus kosinusnya. Nah, tapi sebelum ke sana takutnya kalian trigonometrinya belum belajar, jadi Ibu jelasin dulu ya. Oke, jadi ini rumus dot product. Ibu mau ngejelasin lagi kalau misalnya nanti di vektor A dan B ini diketahui sudut gitu ya. Misal ini vektor A, kemudian yang ini vektor B, diketahuilah di sini sudutnya sebesar theta gitu ya, sudutnya itu. Nah, buat nyari A dot B-nya itu nanti rumusnya gini. A dot B dia akan sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Bu eta naon cos theta? Ya nanti Ibu jelasin. Kalau misalnya udah belajar di matematika wajib, syukur, alhamdulillah. Tapi nanti Ibu bakal jelasin. Takutnya belum dijelasin sama guru matuannya. Jadi ini rumus kalau kita mau nyari dot product, tapi di antara vektor A dan B-nya itu diketahui sudut. Jadi kalau diketahui sudut, rumusnya ini. Tapi kalau misalnya dia cuman kayak gini aja, langsung aja A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3. Oke? Ini hanya untuk yang diketahui ada sudutnya gitu. Nah, sekarang dari sini untuk yang diketahui sudut, kita juga bisa nyari nilai sudutnya. Cos theta nanti itu akan sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B. Ya, ini rumusnya. Nah, karena takutnya kalian belum belajar, Ibu jelasin dulu ya. Jadi untuk yang ini trigonometrinya Ibu jelasin perbandingan nilai trigono pada sudut istimewa aja ya. Perbandingan nilai trigono pada sudut istimewa. Sudut istimewa tuh berapa aja? Ada 0, ada 30, ada 45, ada 60 sama 90. Di sininya sin, cos, tan gitu ya. Jadi Bu kenapa namanya trigono? Ya ini tri, ada 3 gitu ya. Nah, supaya ingat rumus cepatnya itu sin itu naik ya, nilai sin itu naik. Jadi ingatnya bensin. Bensin naik, kalau cos kebalikannya. Jadi ingatnya ongkos turun. Gitu ya. Jadi rumusnya itu bensin naik, ongkos turun. Nilai sin naik berarti karena naik semuanya sebetulnya Ibu kasih setengah. Yang ini juga setengah, ini setengah, ini setengah, yang ini juga setengah.
Karena naik berarti dari yang 0 nih, akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Akar 0 berapa? 0 kali setengah 0 ya. Jadi maksudnya naik tuh apa ini nih, dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya cara cepatnya. Akar 0, 0, 0 kali setengah 0 kali setengah itu 0, akar 1 berapa? 1, 1 kali setengah setengah, akar 2 mah biarkan karena angkanya cukup rumit, 1, sekian. Kemudian akar 3 juga kita biarkan. Akar 4 berapa? 2 ya, 2 kali setengah itu 1 ya enggak. Nah jadi nanti kita punya sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Untuk cos urutannya dibalik, dari sini yang cos ya. Jadi nanti cos 0 itu 1, cos 30 tuh mundur dari sini ke sini. Berarti cos 30 tuh setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 berarti ini ya setengah, cos 90 itu 0 ya. Jadi kalau sin mah naik, kalau cos dibalik urutannya dari sini ke sini. Oke, sekarang tan. Tan itu kalian ingatnya dia sin per cos. Jadi sin bagi cos. Tan 0 sama aja kayak sin 0 bagi cos 0, atau sama aja kayak 0 bagi 1. 0 bagi 1 berapa? 0 ya. Kemudian tan 30 sama aja kayak sin 30 bagi cos 30. Dia berarti jadi setengah bagi setengah akar 3. Setengahnya boleh coret-coret, nanti tinggal sisa 1 per akar 3. Ini mau dirasionalin boleh banget, kali akar 3 per akar 3, nanti kita punya sepertiga akar 3 gitu ya, tan 30 teh. Kemudian tan 45 tinggal bagi, ini sin 45 bagi cos 45, kebetulan angkanya sama-sama setengah akar 2, kalau kita bagi dapat 1. Kemudian tan 60 berarti setengah akar 3 dibagi setengah dapat setengah akar 3 dibagi setengah dapat sisanya akar 3. Kemudian tan 90 gimana? Berarti sama aja kayak sin 90 bagi cos 90. 1 bagi 0 itu nanti jadi berapa yang dibagi 0 hasilnya 1. Tidak terdefinisi. Gini ya. Jadi minimal ini kalian hafal ya. Jadi modalnya ini aja nih, perkalian dua vektor. Supaya lebih jelas kita ke contoh soal ya. Oke, contoh pertama, diketahui vektor P-nya itu 3i tambah 4j tambah mk, kemudian vektor Q-nya itu 2i min 3j tambah 5k. Jika P dot Q-nya itu sama dengan 4, maka nilai M, nah lihat perkalian dot produk itu skalar ya, hasilnya angka gitu. Sekarang yang tanya nilai M-nya berapa. Oke, secara konsep, kalau misalnya kalian bingung karena ini masih dalam basis, semuanya ubah dalam kolom atau baris ya vektornya, penulisannya. Kalau ibu biasanya kolom, jadi nanti 3, 4, M gitu ya. Kemudian vektor Q-nya itu 2, min 3, 5. Nah, karena dia P dot Q, berarti rumusnya yang ini ya. Bu, itu mah vektor A, vektor B, ya sama aja. Ini tinggal ganti gitu. Tetap sesuai gitu. Yang atas sama yang atas dikaliin, ya enggak, 3 kali 2, berarti nanti P dot kita gini. P dot Q dia kan sama dengan berapa tadi? 4. Berarti kan secara rumus A1 kali B1, yang I sama yang I berarti 3 kali 2. Ini juga sama 3 kali 2 gitu ya, kurungin boleh. Ditambah sekarang yang J. Yang J itu 4 kali min 3 ditambah yang K sekarang. Yang K itu M sama 5 ya. Berarti nanti jadi M dikali 5 sama dengan 4. Nah, semuanya dijumlahin ya. Mau dikasih kurung gak apa-apa boleh. 3 kali 2 itu berapa? 6. Ditambah 4 kali min 3 minus 12 ya. Ditambah M kali 5. Gak usah bingung. M kali 5 teh berapa bu? Ya udah jadi 5M. Gitu ya. Sama dengan 4. Plus kali minus jadi apa? Minus ya. Nanti jadi 6 minus 12 ditambah 5M sama dengan 4. 6 min 12 berapa tuh? 6 min 12 dia minus 6 ya, tambah 5M sama dengan 4, nanti jadi 5M sama dengan 4, minus 6 nya pindahin, dapat 6 gitu ya. 5M sama dengan 4 tambah 6 berapa? 10 ya. Nanti M sama dengan berapa? M nya 2. Udah nih yang ditanya nilai M, dapat M nya 2. Ini contoh yang pertama. Nah contoh yang kedua, ibu
mau hapus dulu ya sebentar. Oke, contoh yang kedua, diketahui A itu 2,-1,4, kemudian B-nya 4,13, C-nya 2,05. Yang ditanya tentukan kosinus sudut antara AB dan AC. Berarti pakai rumus yang ini nih. Ya, karena yang dimintanya AB dan AC, berarti nanti kalian kalau misalnya belum kebayang nih apa aja yang harus dicari, nanti dibikin gini aja rumus. Berarti cos theta itu akan sama dengan antara AB dan AC. Berarti kalian bikin AB dot AC per panjang AB dikali panjang AC. Banyak ya yang harus dicari, nggak apa-apa. Berarti nanti kita cari AB-nya dulu aja ya, cari AB. Nih, pertama cari AB dan AC. Ingat konsepnya pakai vektor posisi ya. Berarti kalau AB itu sama aja kayak B min A. B min A berarti nulisnya Ibu vektor kolom aja ya. 4, 1, 3 dikurangi A-nya itu 2 min 1, 4. Nah, nanti tinggal dikurang aja. 4 kurangi 2, 2, 1 dikurangi min 1, min kali min jadi plus, berarti 1 plus 1 dapat 2, 3 kurangi 4 dapat minus 1. Dapat nih AB-nya ya, AB-nya segini, 2, 2 min 1. Kemudian kita cari AC. Nanti AC berarti jadi apa? Jadi C min A. C-nya berapa? C-nya itu 205 dikurangi A-nya 2 min 1, 4. Tinggal dikurang aja, 2 kurangi 2, 0, 0 min 1 jadi positif ya, minusnya jadi 0 tambah 1 itu 1, 5 kurangi 4, 1. Kita punya vektor AC-nya ini, AB-nya ini. Mau nyari panjang vektornya dulu atau mau nyari perkalian dotnya dulu, terserah, bebas, mau yang mana. Kita cari dot produknya aja dulu ya. Berarti nanti AB dot AC itu akan sama dengan ini kayak tadi ya. Jadi yang atas sama yang atas kaliin, tambah yang tengah sama yang tengah kaliin, tambah yang bawah sama yang bawah kaliin. Berarti nanti jadi 2 kali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1. Berarti 2 kali 0 berapa? 0. 2 kali 1, 2. Min 1 kali 1 berapa? Tulis dulu aja ya, min 1 gitu. Berarti nanti 0 tambah 2 jelas 2, plus kali min itu minus ya. 2 kurangi 1, 1. Berarti AB dot AC-nya kita dapat 1 nih. AB dot AC. Yang belum apa? Panjang vektornya ya. Panjang vektornya kita belum dapat, bisa dicari nih. Sekarang langkah kedua, cari panjang AB sama panjang AC. Caranya 2 minggu yang lalu panjang vektor gimana tuh? Berarti nanti panjang vektor AB itu akan sama dengan akar ini AB-nya. Tinggal kuadratin masing-masing ya. Nanti jadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 dikuadratin. Berapa tuh? 2 kuadrat 4 tambah 4 min 1 dikuadratin itu 1, dijumlahin 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 9. Akar 9 berapa? 3 ya. Kemudian sekarang cari panjang AC. Panjang vektor AC itu akan sama dengan 0 dikuadratin tambah 1 dikuadratin tambah 1 dikuadratin. 0 dikuadratin jelas 0, 1 dikuadratin 1 tambah 1 2 ya. Berarti nanti panjang vektor AC itu akar 2. Berarti nanti kosinus sudutnya bisa dicari nih. Cos theta itu akan sama dengan tadi AB dot AC-nya udah dapat nih. 1 gitu ya, per panjang AB-nya itu 3, panjang AC-nya itu akar 2. Nah, kalau misalnya bentuk soalnya kayak gini, kalian pengen dirasionalkan boleh, nanti atas bawah kaliin akar 2, kaliin akar 2 gitu ya. Nanti 1 kali akar 2 dapat akar 2 per yang bawah 3 akar 2 kali akar 2. Cukup akar 2-nya aja kaliin akar 2. Dapat berapa tuh? 3 kali akar 2 2 ya, akarnya hilang. Nanti jadi akar 2 per 3 kali 2, 6. Berarti kosinus sudutnya, cos theta-nya itu sama dengan akar 2 per 6. Ini contoh 2-nya ya. Nah, nanti Ibu mau ngasih sifat-sifat perkalian skalar. Jadi yang ini Ibu hapus dulu. Sebentar, dikit kok. Oke, nih sifat-sifat perkalian skalar. Ibu cuma ngejelasin, nyebutin aja ya.
karena paling nanti di contoh soalnya mah nantilah pas di latihan. Ini hanya apa ya, kayak sifat-sifatnya aja. Jadi yang pertama, kalau kalian A dot B gitu ya, ini pasti akan sama dengan B dot A, pasti sama ya hasilnya. Kemudian kalau misalnya nanti ada A dot B plus C, nanti akan sama dengan A dot B gitu ya, ditambah A dot C. Jadi kalau misalnya nanti soalnya kayak gini, kalian boleh ngitung A dot B dulu, kemudian ditambahin sama A dot C. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat skalar yang berikutnya, kalau kita punya vektor A dikaliin vektor A, ini akan sama dengan panjang vektor A dikuadratin. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya kita punya A dot B itu sama dengan 0, ini bisa jadi A-nya yang sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Jadi vektor salah satunya itu 0 semua isinya. Jadi kalau dikaliin pun tetap 0 gitu ya. Mau A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Bu, kalau dua-duanya gimana? Nyatu otomatis weta mau to 0. Ini mah kalau misalnya salah satunya angka dan yang satunya 0, itu juga pasti 0 ya. Angka itu maksudnya angka yang bukan 0, kayak vektor 2, 3, min 1, misal vektor A-nya 2, 3, min 1, B-nya 0, 0, 0. Kalau kalian ya jadinya 0 juga gitu. Bisa jadi kemungkinannya ini, atau kalau dia ada sudutnya, bisa dipastikan si A dan B-nya itu sudutnya tegak lurus. A itu tegak lurus B, makanya nanti theta atau sudutnya itu pasti 90 derajat. Ya, kenapa Bu? Ya tegak lurus kan 90 derajat. Terus tadi masih ingat nggak yang nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa? Cos 90 itu nilainya berapa? Cos 90 itu 0 ya. Ini sifat-sifatnya. Jadi paling nanti aplikasinya langsung di latihan soal aja, di kuis. Jangan lupa salin materi dan contoh soalnya. Kemudian kerjakan kuisnya. Jangan lupa diupload di slot GCR untuk yang catatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau misalnya masih bingung, boleh tanyain di Zoom Meeting atau Google Meet. Tetap jaga kesehatan, jaga 5M-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.